Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hamla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Karena dengan limpahan rahmat, barokah, hidayah, taufik serta ridhonya, pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk memulai sesuatu yang kita inginkan, berupa pembenahan atau pembekalan diri sebagai hamba Allah agar ke depan lebih baik, lebih benar di dalam rangka kita menghambakan diri kita, mengabdikan diri kita, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyambut gembira, teriring perasaan yang sangat haru disebabkan dari kalangan kalian telah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga memiliki ide, memiliki inisiatif untuk mengadakan majelis ilmu atau kajian agama, agar ke depan keluarga kita ini lebih paham, lebih mengerti tentang agama sebagai indikator bahwasanya ke depan kita akan menjadi orang yang faham agama, mengerti agama, sehingga fa insyaallah kita akan baik dan baik terus, dunia baik, akhirat insyaallah kita juga akan menjadi orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah menghendakinya kelak menjadi orang yang baik, maka Allah memahamkan kepadanya terhadap agama. Jadi ketika orang paham terhadap agama, ketika hamba Allah ini diberikan anugerah oleh Allah, faham, mengerti soal-soal atau masalah-masalah agama, itu tanda-tandanya bahwa ia dikehendaki Allah kelak menjadi orang yang baik. Semoga ide, semoga inisiatif ingin menyelenggarakan majelis ilmu pada setiap malam Selasa dan malam Kamis, insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
menjadi teladan bagi saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya besok di lain waktu ikut bergabung bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap pemimpin rumah tangga. Taruhlah suami, tanggung jawabnya apa? Sebagaimana Allah tegaskan, sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran ayat ke-6 surah At-Tahrim. Di sana Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu juga ahli atau keluargamu dari siksa neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun. Di sana, di neraka maksudnya, terdapat para malaikat Wilazun yang berkarakter ganas, keras, syidad, galak-galak, keras-keras, galak-galak. La ya'sunallaha. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Mereka tidak pernah membantah kepada Allah. Ma amarahum, apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ayat ini memberikan pengertian kepada setiap pemimpin rumah tangga, ayah dengan anak-anaknya, suami kepada istrinya, atau siapa yang ada di rumahnya. Dia adalah bertanggung jawab tentang keselamatannya agar jangan sampai tercebur ke neraka. Karena di neraka itu sangat mengerikan, di mana Allah sebutkan tadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, dijaga oleh malaikat juru siksa, malaikat yang tukang niksa, patahnya ganas-ganas, keras-keras, dan tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ikhtiar mendirikan atau mengadakan majelis ilmu untuk memahami agama agar ibadahnya, penghambaannya kepada Allah benar,
agar penghambaannya kepada Allah itu baik ini sebagai perisai agar kelak keluarga kita tidak ada yang tercebur ke neraka. Semuanya selamat karena semuanya memahami agama, mengamalkan dengan benar dan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam pelajaran agama kita, agama Islam, ya, untuk mulai membenahi diri agar ibadahnya benar, itu kebanyakan adalah dimulai dari pemahaman terhadap masalah toharoh. Toharoh itu bahasa Arab yang artinya adalah bersuci, baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Dalam masalah toharoh ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, adalah bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Mungkin masih penasaran, apa itu najis dan apakah itu hadas? Kita harus siap-siap memahami beda, apakah itu hadas, apakah itu najis. Kita mulai dari najis dulu. Najis itu apa? Najis adalah segala kotoran ya yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita ini, yang dianggap jijik, dianggap pada umumnya kebanyakan orang menganggapnya sebagai sesuatu yang menjijikkan, ya, itu disebut najis. Najis itu keberadaannya di mana-mana. Mungkin ada di badan kita, mungkin ada di pakaian kita, mungkin ada di tempat-tempat di sekitar kita. Nah, jadi najis adalah sesuatu yang nampak oleh mata kita, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, itulah najis. Satu contoh, misalnya dalam hal najis ini, misalnya telek ayam, gitu, atau air kencing kita, ataupun kita semuanya, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kalau kita menciumnya, memegangnya, kita akan terasa jijik. Nah, itu najis. Sedangkan hadas adalah sesuatu yang ada namun tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi kita yakini itu ada namun tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, misalnya ada istilah orang berhadas kecil, ya, karena dia kentut, karena dia kencing, ya, dia berhadas kecil. Kecilnya seberapa, ya, wujudnya kayak apa, tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Nah, adalah merupakan satu istilah saja yang pada dasarnya dia ada namun tidak bisa dilihat oleh mata kita, apalagi dipegang. Kalau kecil-kecilnya seberapa. Demikian pula misalnya hadas besarnya seberapa, ya. Kalau warnanya seperti apa, itu tidak bisa dilihat. Itu namanya hadas. Nah, baiklah. Pertama-tama adalah kita akan membahas tentang najis, ya. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Pertama adalah disebut najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya enteng atau ringan. Contohnya sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang najis ringan,
Najis mukhaffafah ini adalah najisnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI, selain air susu ibunya. Itu saja najis mukhaffafah. Nah, najis ringan. Berarti kalau kencing bayi perempuan sudah bukan najis ringan lagi, bukan najis ringan. Jadi contohnya hanya satu itu, kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, belum disuapi apapun selain ASI, air susu ibunya. Itu kencingnya najis mukhaffafah, najis ringan, najis enteng. Bagaimana cara mencucikan najis mukhaffafah ini? Yaitu dengan cara memercikkan air di atas benda yang kena najis tersebut. Ada satu riwayat hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat menerima kehadiran seorang ibu yang menggendong balitanya, yang menggendong bayi laki-lakinya. Kemudian seorang ibu tadi menghadap Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya punya anak laki-laki, mohon berkah doa Rasulullah. Diterimanya bayi laki-laki itu oleh Rasulullah SAW. Dengan tidak diduga ternyata bayi itu mengencingi Rasulullah SAW di atas pakaian atau jubah yang beliau pakai. Kemudian disitulah terjadi bagaimana reaksi Rasulullah. Ternyata Rasulullah memerintahkan agar diambilkan semangkok air, dan airnya tersebut kemudian beliau percik-percikkan di atas baju atau jubah beliau yang dikencingi bayi laki-laki tersebut. Dan setelah itu sudah selesai, sudah dianggap beres. Nah, disinilah kita bisa memperdomani dari hadis ini bahwa apabila seorang ayah atau seorang ibu, seorang kakek, nenek saat membopong anaknya, cucunya laki-laki yang belum disuapi apapun selain ASI, ketika dia ngompoli, maka cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air di atas pakaian yang dikencingi atau yang kena kencing bayi laki-laki tersebut. Najisnya namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Selanjutnya yang kedua namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis sedang, najis tengah-tengah. Nah, contohnya banyak banget. Sebaiknya kita akan bahas dulu najis yang ketiga, yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis berat. Ya, najis berat disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu najisnya babi dan anjing. Ya, najisnya babi dan anjing dan segala sesuatu yang keluar darinya. Apakah itu kencingnya atau eeknya, ya, keletongnya itu, atau apapun yang keluar dari kedua hewan ini, najisnya namanya najis mughalladhah, najis berat. Kenapa disebut berat? Karena cara mencucinya itu harus dengan proses dibasuh sampai 7 kali, dan salah satu di antara 7 kalinya itu dicampur dengan tanah, dicampur dengan debu. Biasanya yang pertama kali. Jadi yang pertama kali itu benda yang kena najis mughalladhah ini, yang berasal dari anjing dan babi ini, harus diucek-ucek pakai tanah, ya. Kemudian yang kedua, 3 sampai seterusnya adalah untuk bilasan hingga airnya menjadi jernih. Begitulah cara mencuci najis mughalladhah. Betapa beratnya najis mughalladhah. Oleh karena itu di dalam agama Islam, ya, kita dianjurkan untuk sangat berhati-hati jika bertemu dengan 2 jenis hewan ini, yaitu babi atau kalau orang Jawa bilangnya itu celeng, ya, dengan anjing atau alias buau.
karena najisnya najis berat. Selanjutnya, selain dua contoh ini tadi, yaitu contoh mukhafafah dan contoh dari najis mughalladah, ini semua masuk dalam wilayah najis mutawassithah. Jadi najis selain yang dua tadi, yang ringan jelas, yang berat jelas, selain daripada itu masuk dalam najis mutawassithah. Darah, nanah, tenja, kencing, ya toh? Dan apapun yang kita anggap jijik ya, masuk dalam wilayah najis mutawassithah, najis sedang. Nah, ini adalah menjadi suatu keharusan, kewajiban untuk menjaga diri kita agar senantiasa terhindar atau bisa menghindari dari segala jenis atau tingkatan atau kelas-kelas daripada najis-najis ini, sehingga kita bisa paham, mengetahui ada apa di badan kita, ada najiskah, ada apa di pakaian kita, terdapatkah di sana najis. Nah, kita bisa terutama adalah najis mutawassithah ini yang memang sangat banyak macam contoh ya, contoh dari najis mutawassithah. Sehingga ada satu riwayat hadis yang bisa menjadikan sikap atau langkah lebih hati-hati dari kita, di mana pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan bersama sahabat beliau, sampailah kepada kuburan. Di dalam kuburan itu Rasulullah berada dalam posisi di antara dua kuburan. Dua kuburan maksudnya dua kuburannya dua mayat ini. Dan Rasulullah di tempat itu berhenti sejenak, dan kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat untuk memetikkan daun kurma atau pelepah kurma, dan kemudian sesaat beliau meletakkan pelepah kurma itu di atas dua kuburan itu. Dengan penasaran, sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah panjenengan bersikap seperti itu terhadap dua kuburan ini? Rasulullah bersabda, dua penghuni kuburan ini disiksa berat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosanya apa? Kesalahannya apa? Rasulullah menjawab, yang satu disiksa di dalam kuburnya karena ketika hidup di dunia dia tukang adu domba. Nah, bilang A dirasani B, ketika bilang B, kowe dirasani A, sehingga A dan B berantem gara-gara ulahnya. Nah, itu dia orang yang suka adu domba, tumbak cucuan, ngalor ngomong ini ngalor ngidul ngomong ini ya, tukang adu domba. Nah, kelak di kuburnya dia akan diadab berat. Kemudian yang satunya lagi diadab karena dia tidak bisa menjaga dirinya ya dari percikan air kencing, tidak bisa menjaga dirinya dari percikan air seni atau air kencing. Mulane ojo nganti nek nguyuh wis sembarangan, karena percikan air seni itu yang kadang-kadang lembut, awake dhewe ra nglegewa ya, kita tidak menduga tiba-tiba nyiprat mengenai paha kita, badan kita atau pakaian kita. Lalu pakaian kita, badan kita yang dengan lembut kena percikan air seni tadi, kita bikin sholat, kita bikin apa? Loh, berarti awake pakaiannya gopak najis walaupun percikan lembut dari air seni. Apalagi yang ketika dia kencing, pangapunten ini orang cewek alias ngopek ya. Nah, dia kelak akan mendapatkan adab di kuburnya. Ya. Anak-anakku, keluargaku semuanya rahimakumullah. Ya, sebagai awal kajian ini kita telah awali dengan bab toharoh, dimulai dengan pemahaman terhadap apa itu najis dan apa itu hadas, dengan
macam-macamnya, contoh-contohnya, dan bagaimana kaifiyah tata caranya mensucikannya. Mudah-mudahan kita semakin memahami sehingga bisa menjaga diri baik-baik dari najis-najis ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadas itu apa, dengan bagaimana cara bersuci dari hadas. Mudah-mudahan awal kita mulai kajian ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala pemahaman kita. Insya Allah akan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, insya Allah kita lanjutkan, akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Dan perlu diketahui bahwasanya majelis ilmu ini yang hadir, yang kelihatan bisa dihitung ini berapa ini yang hadir ini, ya. Tapi yang tidak kelihatan lebih banyak dari kita. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk hadir di tengah-tengah majelis ilmu ini. Mereka sangat ridha, mereka sangat gembira bersama kita. Bahkan mereka diriwayatkan membentangkan kedua sayapnya untuk mengayomi, melindungi orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu ini. Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar segala dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kalau di majelis ilmu itu harus tertib, ya. Besok lagi pakaiannya ya yang sopan, ya. Sikapnya juga yang baik, karena kita akan malu kepada malaikat-malaikat itu yang mencatat segala aktivitas apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan di majelis ilmu ini, dan mereka akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian besok yang kedua, ketika mulai harus sudah diawali dengan doa awal ngaji, dan ketika berakhir disudahi dengan doa akhir majelis ilmu ini. Karena ini doanya belum Mbah catatkan, ya, insya Allah besok catatkan dulu, ya, bagaimana doa mengawali majelis ilmu dan bagaimana doa mengakhiri majelis ilmu. Insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari semua? Saya pun malaikat. Saya pun malaikat. Ora ketok no. Kalau sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala lihatkan kepada kamu, kamu pasti takut. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang dititahkan Allah memiliki dua sayap. Sayapnya malaikat itu kalau dibentangkan kayak burung gini, itu yang kanan sana menyentuh dunia paling barat sana, yang ke sana menyentuh dunia yang paling timur sana. Tanya kok. Ya. Tadi itu soal apa namanya, najis tadi. Sing darah itu loh. Kalau darah sama nana itu kan misalkan kita seperti ini bersihkan itu bersihkannya seperti apa? Oh ya, cara membersihkan najis mutawassithah ini adalah masuk contoh najis mutawassithah, yaitu dengan menghilangkan beberapa sifatnya, antara zatnya itu ya udah getih iki abang-abang iki, kalau tanah ya itu. Kemudian baunya, kemudian juga rasanya, ya. Jadi bau, zatnya, warna, rasa, apa gitu? Bau, ya, bau. Jadi zat, rasa, warna, bau ini harus hilang. Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi taruhlah misalnya kita cewek, ya, atau dari atau apa itu. Dari mampu. Nah ya, itu
kita anggap atau kita yakini bahwa sesuci kita itu, cebok kita itu sudah sempurna apabila 4 tadi sudah hilang, yaitu zatnya. Tapi kalau rasa ini biasanya kalau 3 sifatnya ini sudah enggak, biasanya rasa ngintil sudah ya. Jadi zatnya, warna, bau. Kalau ini sudah hilang, itu berarti ya. Nah itu harus dengan karenanya di toilet kita itu harus ada sabun ya. Karena sabun ini sangat membantu untuk menghilangkan 4 sifat tadi. Nah gitu ya. Ya apakah itu kita kencing, apakah itu beol, nah itu dibasuh, dicuci dengan sabun. Dengan demikian itu insya Allah lebih mudah ya apabila kita cuci dengan sabun. Nah, Terus anu kok aku kan tiap hari yo dolanan cacing. Nah, dolanan cacing tiap hari yo. Mantap ya Pak ya. Nah, itu kan kadang baunya itu susah hilang. Lalu kalau sudah disapu itu golonnya kadang masih gitu, cacing-cacing itu. Nah, itu prepon. Nah itu kan banyak juga contohnya apa kue jenengane terus mangan cumi-cumi, terus mangan sambal terasi, terus apa namanya makan pindang sing apa kan tongkol atau apa itu kan ya, itu kan kadang kan ya kalau itu kan bukan najis ya, jadi itu bukan najis. Tapi kalau itu masuk dalam najis ya memang harus 4 sifat tadi. Bagaimana caranya? Nah sekarang apakah cacing yang ditanyakan tadi termasuk sesuatu yang najis? Nah ya, ini adalah makanan ternak ikannya itu juga ya. Nah ini tidak disebutkan secara khusus ya di dalam kitab-kitab apakah cacing termasuk najis. Kalau mukhafafah jelas tidak masuk, mughaladah tidak masuk. Kemungkinan masuknya di mutawasithah itu pun adalah ada relatifnya. Karena menurut kamu itu jijik nggak itu sama itu? Karena kemungkinan itu sudah sesuatu hal yang biasa setiap hari pegang, setiap saat pegang, lalu menjadikan perasaannya itu tidak terlalu jijik. Maka ketika itu tidak dalam perasaan itu tidak terlalu jijik ya, nah, insya Allah itu bukan termasuk dalam kategori najis sing apa namanya cara mencucinya itu harus seperti itu. Seandainya amis-amisnya masih, sing penting ada ikhtiar ya, itu dibasuh, dicuci dengan sabun dan sebagainya. Kalau toh masih ada baunya sedikit-sedikit, insya Allah itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Ya, termasuk darah kalau hanya sedikit, ya, misalnya dicokot lemut, lalu digeplek ya, terus ada darahnya menempel di badan kita atau di pakaian kita ya. Darah yang cuma penting itu aja dari gigitan nyamuk kita geblek itu pun termasuk sesuatu yang dimaafkan. Terus anu kok entah-entahan. Nah itu termasuk juga najis mutawasithah ya. Najis mutawasithah, siapapun pasti akan merasa sangat jijik ya bila mendapati untah-untahan ya. Gitu ya. Terus sekarang untai. Nah, itu masuk dalam wilayah najis mutawasithah. Mencucinya harus bisa menghilangkan 4 sifatnya tadi. Zatnya, warnanya, baunya, rasanya. Nah, hanya saja kalau rasa ini pun tidak dilatih, misalnya begitu. Nah, kalau 3 itu sudah hilang biasanya apa namanya? Yang lainnya pun sudah ikut hilang. Nah, terus yang ada di badan kita koyok toh coba upel, nah itu termasuk ini enggak, kadang kita menganggap itu kok biasa, sholat udah upel, padahal dengan itu ya jijik juga. Nah, padahal itu kan kalau tadi kan yang dianggap jijik itu najis, yaitu prepon. Nah, ya itu pun kita berarti harus hati-hati. Kalau sudah ada perasaan kayak gitu, merasa jijik dan sebagainya, kan itu relatif ya. Wudunya harus diulang lagi. Ya itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu. Bagian yang kena saja, bagian yang kena saja
dibersihkan dengan cara yang tadi, ya, dengan cara yang tadi sampai dengan hilang 4 sifatnya itu. Tapi tidak membatalkan wudhu ya. Bukan, tidak membatalkan wudhu. Besok kita akan bahas khusus apa-apa yang bisa membatalkan wudhu. Gitu. Yang jelas yang seperti itu tidak ada. Ya. Ya. Kalau ini